Buku ya, pemilihan bukunya jelas. Saya sudah buat buku yang meretas bukan hanya KSN, tapi buku pelajaran baik kurikulum 2013 plus dan kurikulum Merdeka. Itu saya sudah masukkan bahan-bahan dari pembelajaran di kelas, ujian sekolah, KKM ada, sampai meretas ke kompetisi. Kompetisinya kompetisi lokal, OSN, sampai internasional. Ya, yang saya bawakan ini adalah ya, membuat anak didik itu mempunyai minat matematika ya. Soalnya boleh susah, tapi kita menyampaikannya mudah. Itu tugas kita. Yang sering dikompetisikan itu adalah soal-soal yang tidak lazim, alias yang tidak beraturan. Tugas kita adalah membuat keteraturan berpikir siswa. Itu tugas utamanya. Menggunakan konsep dasar yang diajarkan di sekolah. Jangan bilang nih materinya SMA udah tidak. Ya, jangan tegang matematika mudah kok. Ya, yang utama adalah sifat distributif, bisa menyebar, bisa mengumpulkan, bukan hanya menjawab. Ya, itu satu distributif. Kedua adalah sifat iri manusia, suka membanding-bandingkan. Bisa lebih kecil, lebih besar, sama dengan atau tidak sama dengan. Lebih kecil, lebih besar, itu nanti arahnya ke AMDM. AMDM itu, AM itu adalah barisan rata-rata aritmatika. Bahasa kerennya AM aritmatika min. GM geometri min, barisan geometri. Jangan pakai nanti ada lagi harmonis HM ya. Kalau Gomol juga ada HM ya, tapi nama toko ya, bisa sampai situ. Yang selanjutnya adalah sifat istimewa angka 0. Itu yang saya namakan ada dan tiada. 2 kurang 2 0, 2 tambah 0 2. Keistimewaan angka 1 dalam perkalian. 3 bagi 3 1. Nah ini juga itu doang. 3 kali 1 3. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Yakin? Masih kaku ini. Yakin? Jadi kalau bisa Bapak Ibu dalam menyeleksi siswa itu harus bisa dia mau membuat yang perkalian, penjumlahan, pembagian itu harus dikatakan spontan. Bisa ya? Oke, kita bermain dulu ya. 2 bagi 1 berapa Bapak Ibu? Ya indah-indah aja. 4 bagi 2, 4 bagi 4. Setiap bilangan yang sama dibagi hasilnya salah. Nah itu di dunia ini ada yang istimewa. 0 bagi 0 itu tidak tahu, kecuali penyebutnya nggak boleh 0 Bapak Ibu. Jangan rata mentang-mentang dikasih itu 1 gitu. Bisa? Yakin? Ya kita masuk ya. Coret-coret dikit ya. Oke. Setiap ekspresi aljabar bisa difaktorkan atau tidak? Setiap ekspresi aljabar bisa difaktorkan atau tidak? Lo mau masuk ke kompetisi. Setiap ekspresi aljabar bisa difaktorkan atau tidak Bapak Ibu? Boleh suara, boleh salah kok. Yang penting bisa memperbaiki. Setiap ekspresi aljabar bisa difaktorkan atau tidak?
Nah sinilah, setiap operasi anggapan bisa difaktorkan atau tidak Bapak Ibu? Apa? Bisa atau tidak? Saya perlu kita bisa atau tidak? Tidak. Siapa yang bilang tidak? Angkat tangan lah. Siapa yang bilang tidak? Siapa yang bilang bisa? Bisa? Nanti Bapak Ibu kalau ngajar ke siswanya jangan galak-galak ya. Kita sedih audiennya aja kadang-kadang malu-malu ya. Ini proses pengajaran ya. Ya, kalau Bapak Ibu ini audiennya mah ini udah sarjana semua. Ya, kita buat. Kita buat yang sederhana aja lah dulu lah. Tolong faktorkan ya, ini pembelajaran biasa ya. Pembelajaran biasa. Faktornya apa? Jadi jangan nanti berkata Olimpiade tidak boleh diajarkan ini, diajarkan Bapak Ibu. Ini ada di buku saya di The Grid. The Grid itu ada yang terlengkap. Apa? Ayo. Ya. Apanya ini faktornya? Bingung kan? Apa hanya ini faktornya? Kalau saya tulis ini boleh nggak sih? Boleh? Apa bedanya di sana? Hukum komutatif ya. Itu diajarkan sifat komutatif. Bahasa kerennya sekarang fotokopi bolak-balik ya, tapi mahal harganya. Bisa Bapak Ibu? Lagi yang ini belajar matematik kompetisi kok. Berapa? Oke. Sebagai logo kepala dinas ya. Ada yang berani maju nggak kalau saya kasih soal faktor kayak gini? Unjuk jari, siapa yang berani maju? Modelnya sama persis kayak ini. Siapa yang mau unjuk jari? Ya nggak tahu. Nanti ajarkan ke siswa kayak gitu Bapak Ibu. Yang penting keberanian dulu. Ada yang berani nggak? Saya kasih soal di sini, maju. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau ngajarkan anak didik, kalau gitu jangan bilang nggak bisa, beranian dulu. Ada yang berani nggak? Memfaktorkan doang. Kalau saya kasih soal Bapak Ibu maju. Nggak tahu soalnya belum saya tulis. Nah itu dalam pengajaran yang Olimpiade seperti itu munculkan keyakinan dia dulu. Kalau nggak muncul keyakinan dia gimana mau Olimpiade Bapak Ibu? Sekali lagi ya, berani nggak cara memfaktorkan ini Bapak Ibu maju saya kasih soal tiba-tiba kayak gini, berani nggak? Ya. Nah ini harus berani loh. Dari SMP berapa? Mana Kang? MTS 2 negeri. MTS. Akang ini berani, yakin kan? Oke. Akang mau lihat apa ke sono dulu? Mau lihat tatap muka apa sono dulu? Bebas lah. Bebas. Mau lihat soalnya? Oke. Di sini Kang ya. Angkanya yang kayak ini Kang. Akang maunya plus min 9 apa min 16? Enggak, pilih yang mana maunya? 9 apa 16? 9. Oke Kang. Saya tulis 9 Kang. Ini saya baru tulis ya Kang. Enggak salah ya. Faktorkan Kang. Jangan bilang salah ya, baru saya tulis ya. Yang penting berani dulu, kalau salah bisa diperbaiki. Nah ini kebanyakan buku saya buat seperti itu, dibilang salah. Nggak salah, saya baru nulis kok. Mana? Coba kalikan Kang.
Akang jabarkan sama nggak? Iya. Kalikan sini lagi. Iya. Anak harus ngalikan sama nggak? Itu aja sih kuncinya. Ini ya dalam mendidik alumni itu biar anak didik petualangan otaknya kamu bapak ibu tahu baru milih baru disikut sertakan ya. Ini benar nggak Kak? Akar 9 min akar 9 kali 9 min akar 9 ya. Kalau tidak melibatkan ini bisa nggak Kang buatnya? Tidak melibatkan akar negatif belum tahu. Nah, itu udah satu kebenaran. Ini melibatkan bilang imajiner ya. Padahal imajiner tidak ada, sekarang dimunculkan di SMA. Ini betul, tapi tidak sepenuhnya betul. Nah, oke. Jadi dalam pemilihan yang saya sharingkan ini adalah Bapak Ibu bisa mengetahui anak didik itu ikut sertakan diambil pasti dapat medali atau lolos. Jangan asal-asal ada ini aja, ngerti ya? Di dalam mengajarkan, bukan olimpiade mengajarkan. Udah, saya cut dulu ya. Selamat datang Bapak Ibu. Ini mah lagi tanya jawab. Ya, selamat datang Bapak. Ownernya Pak Yogi mana? Pak Yogi. Kalau profesor dari Jakarta ya? Oh, kasih. Pak Yani, langsung aja Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara workshop pelatihan dan pembinaan Olimpiade Ujian Nasional untuk guru-guru matematika MGP SMP MTS Kota Cirebon insya Allah akan segera dimulai. Untuk mempersingkat waktu, kami akan bacakan terlebih dahulu susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penutup, dan yang keempat pengisian materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Ibu Kadimi Sos. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Yogi Sembiring selaku owner Irama Widya. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak konsultan untuk pembinaan Olimpiade sekaligus penulis buku Olimpiade, Bapak Profesor Sukino Suparmin MSc. Yang kami hormati juga Bapak Yoyo Sunario SPD selaku pengawas pembina MGP Matematika SMP MTS Kota Cirebon. Yang kami hormati Bu Haja Sumiati SPD MSI selaku penanggung jawab MGP Matematika. Yang terhormat Ibu Yayet Isrila Hayati SPD selaku Ketua MGP. Dan yang kami hormati
Bapak Ibu guru matematika SMP MTS Kota Cirebon selaku anggota MGMP. Langsung saja di acara pembukaan. Yang pertama, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Yang kedua, sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua MGMP selaku Ketua Panitia kegiatan acara ini. Kepada beliau, Ibu Yayati Sila Hayati SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yang terhormat Ibu Penanggung Jawab MGMP Matematika Kota Cirebon, kemudian yang terhormat kepada Bapak Profesor Sukino narasumber kita hari ini, kepada Bapak Yoyo Sunario sebagai pengawas Pembina Matematika di Kota Cirebon, kemudian kepada Bapak Yogi sebagai owner Irama Media. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga hari ini kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul bersilaturahmi di acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua. Perlu diketahui Ibu, kegiatan ini adalah upaya kami MGMP untuk menyiapkan peserta didik menghadapi atau melaksanakan ke ajang Olimpiade Nasional. Itu salah satunya upaya ke sana, mempersiapkan, menyiapkan kepada guru untuk memotivasi, menyiapkan siswanya menghadapi ajang Olimpiade Nasional. Yang kedua, Ibu, ini sebagai pembekalan buat guru-guru kami di sini itu untuk soal-soal yang AKM. Kita udah mulai digulir dengan soal-soal AKM. Mungkin dengan nanti trik-trik dari Profesor Sukino itu pasti ada manfaatnya untuk membedah soal-soal AKM. Yang ketiga, upaya kami untuk menumbuh kembangkan para peserta didik daya kritis supaya mereka bisa menjadi generasi emas yang akan datang, mewujudkan generasi emas yang akan datang. Yang berikutnya, kami ini prosesnya ini adalah puncak kegiatan MGMP Matematika di bidang Olimpiade. Jadi kita udah bekerja lama itu, bukan hari ini aja. Hari ini tuh puncaknya. Jadi sebelumnya kami itu menganalisis silabus yang digulirkan oleh Puspresnas. Setelah itu kami semua dilibatkan membuat soal-soal OSN, termasuk pembahasan. Dari situ soal-soal di-share ke semua sekolah. Jadi kami MGMP minimalnya mempunyai parameter minimal materi di Kota Cirebon sama, minimal. Nanti ditambah dari guru masing-masing, ya. Jadi puncak kegiatan kita di OSN adalah hari ini yang akan dibedah soal-soalnya oleh pakar kita Profesor Sukino. Harapan kami setelah usai kegiatan ini, Bapak Ibu bisa mentransfer ilmunya untuk peserta didik agar peserta didik kita bisa menjadi generasi yang berkualitas, dan termasuk guru-gurunya harus selalu tetap berprofesional dan berkualitas, ya. Kita harus update terus, Bapak Ibu. Tidak boleh berhenti belajar. Jangan sampai menyangka saya kan guru, tidak perlu belajar, hanya murid aja yang belajar. Itu salah besar. Karena kurikulum kita itu kan tergantung periode. Misalnya saya ini jalan 39 tahun mengajar. Tidak bisa dipakai kurikulum 84 untuk sekarang. Tidak bisa. Jadi harus menyesuaikan dengan perkembangan. Dengan perkembangan kurikulum, dengan perkembangan siswa. Jadi Bapak Ibu harus di-update terus, harus dicas terus. Itu Bapak Ibu ya. Terakhir, mungkin Ibu mohon berkenan
Ibu dapat membuka kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, barokah, ya. Pastinya bermanfaat untuk kita semua. Itu saja, Ibu, Bapak, Mangga. Kalau Ibu sekian aja dari saya. Tetap semangat, ya, sehat selalu. Ya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yayat atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Penanggung Jawab, Ibu Haja Sumiati SPD MSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yang terhormat Bapak Profesor Sukirno, yang terhormat Pak Yogi, yang kami hormati juga Bapak Pengawas Bina Matematika Pak Yoyo, juga yang saya hormati Ibu Yayat selaku Ketua MGMP Matematika, dan Bapak Ibu Guru sekota Cirebon yang kami banggakan dan kami sayangi, Bapak dan Ibu. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau, alhamdulillah berkenan hadir di hari ini, dan alhamdulillah beliau diberikan kesehatan. Juga Bapak Ibu Guru sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas semangatnya, atas supportnya kepada Dinas Pendidikan dan juga anak-anak bangsa yang nanti ilmu yang akan diberikan oleh Bapak Sukino pada hari ini mudah-mudahan akan bisa Bapak Ibu transferkan ke anak-anak semuanya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Yayat, itu memang harapan kami semuanya, ya. Anak-anak didik kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, dan kita tidak stagnan tapi kita berkembang mengikuti perkembangan zaman, ya. Olimpiade di Kota Cirebon semoganya selalu bisa diikuti oleh anak-anak sampai tingkat internasional, ya Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada nanti yang perlu dikomunikasikan dengan Bapak Profesor Sukino, mangga, mumpung beliau ada di sini, ya. Barangkali ada kesulitan-kesulitan ketika kita komunikasi bersama tentang soal Olimpiade, mari kita bahas di sini, ya. Itu mungkin Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya hari ini bisa mengikuti kegiatan ini. Punten izin Ibu Kadis, ini saya sangat berbahagia sekali hari ini karena kurang lebihnya diikuti 85 Bapak Ibu guru, dan ini udah mewakili sekolah negeri, SMP negeri dan swasta. Semoganya dari semua yang ada di kota, baik di pinggir ataupun di tengah, Bapak Ibu gurunya memang semuanya sudah bisa mengikuti, Bu, bisa mentransfer ke anak-anak dari yang pinggiran sampai yang di tengah kota. Jadi tidak akan ketinggalan, yang di pinggir pun akan sama mendapatkan materi ini. Mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu, tetap semangat dan sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Kemudian sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Yogi sendiri selaku owner Yayat Rahma Hidayat. Kepada beliau barangkali sepatah dua kata akan disampaikan.
Kota Cirebon, Ibu Kartini, yang saya hormati Ibu Pengawas MGMP Matematika Kota Cirebon, dan juga yang saya hormati Ibu Ketua MGMP Kota Cirebon, dan saya hormati juga Pengawas Bidang Studi Matematika Kota Cirebon, Bapak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai salah satu penggagas untuk diselenggarakannya kegiatan ini, tentunya harapan kami adalah agar Bapak dan Ibu guru di Kota Cirebon, khususnya untuk SMP dan MTS, baik negeri maupun swasta, boleh menimba ilmu dari narasumber yang sudah banyak menulis buku-buku tentang matematika. Jadi karena tadi saya sudah sempat menyaksikan ada komunikasi yang diharapkan oleh Pak Sukino, tentunya ada interaktif antara beliau dengan Bapak Ibu guru sekalian. Jadi kita tidak usah sungkan. Saya menganggap Pak Sukino itu karena lebih muda dari saya, ya saya menganggap biasa saja. Masalah pendidikan itu kan tinggal waktu proses. Saya pun kalau terus mengikuti pendidikan, ya mungkin profesor juga yang paling tidak dari tampilan kepala sudah mengarah ke sana. Walaupun saya tidak sampai profesor. Jadi saya mengharapkan Bapak dan Ibu guru sekalian tidak perlu sungkan-sungkan. Artinya kegiatan seperti ini kami sudah melakukan mulai dari Provinsi Banda Aceh sampai ke Sulawesi Utara. Nah, ya bermacam-macam tingkat pemahaman dari masing-masing guru di setiap daerah. Tapi yang paling jelas, yang paling nyata kelihatan bahwa guru-guru yang ada di Pulau Jawa itu sedikit lebih responsif dibanding dengan guru-guru yang ada di luar Pulau Jawa. Apalagi kalau yang ada di wilayah Indonesia Timur. Saya tidak mengatakan kalau mereka itu lemah, hanya mungkin kekurangan informasi. Nah, sementara sekarang saatnya Bapak Ibu guru sekalian bisa berbagi pengetahuan dengan Pak Sukino yang sudah banyak menulis tentang buku baik pelajaran di kelas ataupun buku-buku untuk penunjang Olimpiade. Jadi yang ada saya baca di Kompas tanggal 9 Mei yang lalu, ada tulisan di sana dari seorang tokoh, pendidikan itu seharusnya mencerdaskan bangsa. Nah, tapi celakanya ada dibuat ukuran standar yang selama ini dilakukan oleh pemerintah internasional yang disebut dengan PISA atau Program for International Studies Assessment. Itu dari 2003 sampai 2018 peringkat Indonesia itu tetap terendah. Itu yang disayangkan oleh Pak Suwiditono itu. Artinya apa? Tidak bergerak dari mulai 2003 sampai 2018 peringkat kemampuan literasi dan numerasi matematika dan sains siswa-siswi kita, terutama yang kelas 15 ke bawah, umur 15 ke bawah, itu rendah. Nah, inilah saatnya Bapak Ibu guru nanti banyak bertukar pengetahuan dengan Pak Sukino agar penyampaiannya di kelas juga dapat Bapak Ibu dan guru lakukan secara maksimal. Mungkin itu yang paling kami harapkan. Artinya kami hanya menyediakan sumber, juga narasumber. Barangkali nanti Bapak Ibu guru di Kota Cirebon ingin dilakukan lagi hal yang sama,
nah silahkan menghubungi kami. Itu mungkin dari saya. Saya tidak berpanjang-panjang karena waktunya juga sudah jam 11:04. Nah, barangkali ada kekurangan kami, ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang disampaikan. Kemudian sambutan yang berikutnya, sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, dan dimohon kepada Ibu untuk sekaligus membuka acara workshop ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan ini narasumber kita, Bapak Profesor Sukirno, jauh-jauh dari Bekasi. Terima kasih Pak sudah hadir di sini untuk membantu kita semua sehingga pendidikan anak-anak kita, guru-guru kita lebih maju lagi. Terima kasih Pak. Yang saya hormati ini yang punya jagat ini. Terima kasih Pak. Ini sudah memberikan kami fasilitas. Terima kasih sekali Pak sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Pak. Kemudian saya hormati Pak Yoyo, pengawas pendidikan matematika Ibu ya. Yang saya hormati ini Ibu Sumiati, selaku ketua Ibu ya, ketua penanggung jawab. Kemudian untuk Ibu ya selaku ketua MGFP. Luar biasa Ibu, sungguh luar biasa karena sudah kegiatan ini dan sebelum sudah mempersiapkan dan sudah banyak hal-hal bukan sama Ibu ya. Terima kasih Ibu. Kemudian Bapak Ibu guru SMP swasta maupun negeri matematika Ibu khusus ini matematika. Terima kasih yang saya hormati sebanggakan nih ibu-ibu Bapak tepat semangat. Karena dengan semangat Ibu, walaupun sekarang dah hampir mengantuk nih, termasuk saya. Sudah ada dosen dan hampir mengantuk. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu sehingga bisa melaksanakan mengikuti kegiatan ini. Pertama-tama hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah mungkin kegiatan ini bisa berkat kerja keras semua Bapak Ibu yang di depan, sungguh luar biasa, dan Bapak Ibu juga perlu semangat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini yaitu kegiatan untuk lebih membedahnya Bu ya, untuk mempersiapkan kegiatan OSN matematika sehingga anak-anak kita tidak ketinggalan dengan yang ada di Jakarta. Dan ini alhamdulillah dari Bekasi berarti ilmunya jauh dari Jakarta Pak. Kita daerah ini nanti sama ilmunya dengan yang di Jakarta, yang memang Jakarta ini mungkin dari ini parameter pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak ketinggalan jauh dari yang ada di sana. Kita bisa menyamakan, kita bisa mungkin ikut bersaing ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita ikut bersaing sehingga anak-anak kita juga dengan bantuan Bapak Ibu guru matematika ini bisa bersaing dengan anak-anak yang ada di Jakarta sana. Dengan bimbingan terutama dengan dari Pak Profesor. Mudah-mudahan ini semua pasti bermanfaat. Jadi saya harapkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, dengan cermat, mempertanyakan atau membedah ataupun mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor. Karena dengan peningkatan pengetahuan, pengetahuan tentang matematika, ini akan memberikan peningkatan juga pada mutu pendidikan di Kota Cirebon. Sehingga walaupun khusus bidang matematika ini, karena matematika ini paling ini Bu ya, waktu zaman saya SMP, SMA paling tidak suka Ibu ngitung-ngitung seperti itu. Kadang-kadang kalau pas matematika, ulangan matematika, aduh males begitu Pak. Tapi ini hebat, ini Bapak Ibu ini hebat karena pada saat memilih jurusan untuk kuliah, beliau matematika Pak luar biasa. Kadang-kadang paling gampang udah bahasa Indonesia saja, IPS saja. Nah, tapi ini matematika ibu-ibu Bapak pilihan yang memang
sudah meminangi, sudah mendalami matematika seperti apa. Yakin waktu SMP SMA-nya mereka jago matematika, Bu. Jadi karena dengan jago matematika, sehingga pada saat memilih jurusan untuk kuliah, pilihnya matematika. Nah, ini sungguh luar biasa. Terima kasih untuk buat semuanya. Karena saya mah nggak bisa matematika, Bu. Kemudian saya harapkan juga Bapak Ibu bisa menurunkan kepada anak-anak didiknya di sekolah masing-masing pada saat nanti membedah soal-soal, rumus-rumus untuk mengikuti Olimpiade Matematika, sehingga kita bisa menjadi yang terbaik, bisa membawa nama baik sekolah, terutama nama baik Kota Cirebon di kancah nasional maupun internasional. Karena yang saya pernah lihat atau dengar, banyak juga anak-anak kita yang sudah ke tingkat internasional, Pak Profesor. Jadi banyak anak-anak di Kota Cirebon yang sudah ke kancah internasional. Ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan dari sini juga akan menawarkan juga anak-anak didik kita yang masuk ke sampai internasional, membawa nama baik Indonesia dan khususnya Kota Cirebon. Ini sungguh luar biasa. Kerja keras Bapak Ibu, kami harapkan semangat terus sehingga tadi kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Baik, akan saya buka pelatihan hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka secara resmi pelatihan dan pembinaan Olimpiade Sains Nasional SM untuk guru matematika tingkat SMP MTS Kota Cirebon. Secara resmi saya buka. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang telah memberikan sambutan sekaligus juga membuka acara ini secara resmi. Berikutnya acara penutup di pembukaan ini. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Berikutnya mungkin sekitar 5 atau 10 menit kita untuk rumah tangga, Bapak Ibu bangga untuk kontribusinya barangkali ini. Kemudian untuk Profesor barangkali untuk persiapan juga. Ya, Bapak Ibu kita lanjutkan ya yang tadi jeda ya. Nah, untuk meretas itu semua syarat mutlaknya, saya sekarang bicara matematik ya, syarat mutlaknya adalah pemfaktoran. Pemfaktoran ini bisa lari ke geometri, bisa lari ke fungsi, bisa lari ke teori bilangan ya. Itu sudah saya tuangkan di dalam buku saya ya. Inilah buku yang The Grade-nya ya. Kenapa saya namakan The Grade? Karena ini memang udah The Grade ya, pembelajaran tingkatnya ini selevel dengan negara lain ya, selevel dengan negara lain. Karena ini ada sampai IMO ya. Ini dalam 2 bahasa lebih lingual ya, tapi Inggris murni. Karena saya gembira di di OSN itu ada bahasa Inggrisnya juga murni. Ya. Ini kalau mau teorinya utuh. Kalau mau masuk lagi ke penuntun yang lain, inilah yang penuntunnya. Ya, dengan kurikulum merdekanya ada AKM, SK, OS, OSP dan semuanya sampai kompetisi. Kalau mau masuk ke dunia Olimpiade, inilah yang seluruhnya utuh. Inilah yang untuk meraih medali ya. Jadi anak didik yang sudah kita canangkan itu harus mereka masuk ke Olimpiade langsung ceria, wajahnya gembira. Oke, saya bahas yang tertunda. Jangan berpikiran ini yang minus-minus ini ya. Kalau ini nanti muncul untuk variabel Bapak Ibu salah ya. Lihat, dasarnya ini. Secara umum ini bermain dengan huruf A plus B, A min B. Bisa Bapak Ibu? Semuanya diarahkan ke sini. Jangan mengikuti pembelajaran yang kita terima dari dulu.
Dari guru kita diajarkan ke siswa kita. Guru kita dapat dari kakek gurunya diajarkan yang sama. Turun menurun itu terus. Zaman sudah berubah, anak-anak nanti jadi jenuh. Di pembelajaran yang olimpiade, anak-anak harus dikejutkan dengan model-model soal yang tidak biasa, tidak lazim kayak tadi. Ini kan supaya utuh. Di sini Bapak Ibu mengajarkan konsep Queen of Science-nya. Matematika induk dari ilmu sebuah ilmu. Pakai pendekatan fisika. Aksi, reaksi, penetrasi. Makanya saya bilang, mengajar itu boleh salah, tapi tidak boleh kalah berkali-kali. Ajarkanlah pada mereka kalau ada salah yang dibetulin. Itu ditekankan. Rombak ide ke sini. Plus menjengkelkan. Ya. Pakai aksi. Ini langsung diterkam anak-anak. 3. Ada 3 kuadrat 9. Bisa. Salah. Yang mau dibetulin salahnya di mana? Ya. Salahnya yang ini. Ya kurang penetrasi. Ngerti Bapak Ibu? Sudah jelas sama. Tinggal ini berbentuk adalah satu keutuhan, bentuk kuadrat yang dulunya dinamakan adalah kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna, saya rubah sekarang adalah aksi, reaksi, penetrasi. Karena siswa kita super jahil, ya kita jahilin. Inilah otak manusia yang diujikan di kompetisi. Ini bukan bilangan kuadrat, akan terjadi bilangan kuadrat disandingkan dengan bentuk akar tuh. Nah, jadi jelas nanti pada saat dia berbentuk akar ketahuan kalau ada kuadrat berarti hilang akarnya. Ini A, ini B, udah faktorkan selesai. Tidak melibatkan akar minus alias imajiner. X tambah 3 sebagai A, ini sebagai B. Saya ambil yang plus dulu ya. Nanti kalau terjadi persamaan, ini sama dengan 0 terjadilah yang jelas. Jangan pakai rumus ABC ya. Lebih enak pakai kecap ABC, puri. Bisa Bapak, jangan serius. Bisa Bapak Ibu? Tadi Bapak bisa ya, tidak melibatkan itu ya. Karena yang diperlukan di dalam sebuah kompetisi adalah alur petualangan otak mereka siswa itu terjadi. Bukan hanya menjawab itu saja. Di degree sudah diinikan sama saya semua. Bisa Bapak Ibu? Karena waktunya kita singkat, kita mulai masuk ya. Mulai masuk, saya buka, saya sarikan dari buku-buku saya ya. Saya buka kitab suci saya ya. Itu saya ambil dari buku-buku saya. Ini yang saya bawa ya. Ada di buku itu ya. Tapi saya sesuaikan dengan zamannya. Karena olimpiade terkadang tahunnya tahun sekarang ya, jangan kaget Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang nyadap bisa tes? Ya ditulis dulu. Diajarkan dengan bermacam-macam ya bentuknya. Yang saya sharingkan ini Bapak Ibu. Inilah dalam waktu yang singkat Bapak Ibu bisa nularkan. Intinya adalah bukan hanya menjawab soal doang, tapi transfer ilmunya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sarjana bisa ngerjakan, tapi jangan anak begitu kasih soal lagi beda. Kalau bisa satu untuk semua, bisa. Jadi kata kuncinya adalah pemfaktoran operasi aljabar itu. Kedua, bisa memainkan keteraturan
dari operasi tambah kurang kali bagi akar pangkat. Jadi jangan nanti munculkan kata-kata modulo ini. Tidak Bapak Ibu. Ajarkan yang Bapak Ibu ketahui ilmunya di dalam pengajaran di kelas. Anak itu nanti jadi unik menjawab soalnya. Boleh saya hapus? Oke. Saya kalau ngajar biasanya saya kasih clue ya. Jadi pedoman ini apa? Untuk umum Bapak Ibu. Kita masuk ke fungsi ya Bapak Ibu. Ini yang sering diujikan di tingkat provinsi sama nasional. Karena ini saya pada saat saya mengadakan seminar, saya sesuaikan dengan kondisinya ya. Kalau mau menghadapi provinsi, saya provinsi. Kabupaten, nasional ya. Saya ambil soalnya. X dan Y bilangan real. Yang memenuhi fungsi rekursif f x dikali y sama dengan fx dibagi y. Diketahui lagi adalah f337 sama dengan 36. Yang ditanya adalah f tahun 2022 hasilnya berapa? Bapak Ibu, ini soalnya soal yang menakutkan, yang membuat Bapak Ibu gemes banget. Bahasa yang katakan Cirebonnya atau yang bahasa Sundanya liar banget. Bagaimana liar itu supaya jadi teratur? Silakan mencoba dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Cluenya adalah membuat yang diketahui ini yang Bapak Ibu mainkan, itu aja kuncinya. Jangan lagi tanya rumusnya apa, nggak ada ya. Bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan keteraturan yang diketahui ini menuju yang soal. F x kali y adalah sama dengan fx dibagi y. Kalau f 337 nya sama dengan 36. F 2022 nya berapa? Kata kuncinya adalah, karena itu adalah kali dan bagi. Bapak Ibu memainkan konsep kali dan bagi ya. Bisa ya Bapak Ibu ya, ngajar anak ini dikasih cluenya apa? Biar petualangan otak mereka ada. Di buku saya ada ya kertasnya semua, tapi ini saya rombak angkanya ya. Di buku saya untuk pembelajaran angkanya dia bersahabat ya, angka kecil ya boleh. Tapi begitu kompetisi angkanya angka yang gede-gede ya bilangannya. Ada yang dapat? Ada yang dapat? Ada yang dapat? Maju? Berani? Nah, di bawah ini. Udah bagus. Kita interaksi ya. Jadi Bapak Ibu jangan pakai sifat ilmu manusia ya. Ya. Ya caranya Pak, transfer ilmunya bukan jawabannya. Kalau Bapak sendiri bisa, Bapak sarjana kok. Cara ya mudah kok. Mudah kan? Yang tadinya susah jadi mudah. Bapak Ibu merubah 2022 ini supaya jadi 336 kali berapa alias dibagi berapa, hasilnya apa. Hasil itu nanti dibagi, angka ini dibagi dengan hasil itu. Udah punya keyakinan Bapak Ibu? Yakin? Ini cuma membuat mata siswa terkejut, hatinya ciut. Dalam mendidik anak Bapak Ibu, buat dia kegembiraan. Kan udah ketemu soal ini, udah gemanya nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Bisa? Terkadang nanti ada sisanya
tambah berapa, hati-hati ya, banyak macam ragamnya. Kalau boleh di negeri itu banyak, di buku negeri itu muncul semua. Memang saya tahu buku yang saya tulis itu dibilang susah, tapi saya punya impian ke depannya supaya anak-anak atau katakan pemakai buku saya itu bisa mengorbitkan sekolah, siswa dan sekolahnya. Bapak lihat Ibu, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah saya dapat, bagus ya, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu menggunakan sifat iri manusia, ya ayo berlomba lagi. Kalau tidak bisa, saya jadi panahnya saya inginkan. Bisa? Yakin? Boleh hapus? Intermezzo. Saya kadang-kadang intermezzo. Jadi jangan yang susah-susah terus, intermezzo. 1 pangkat 3 berapa Bapak Ibu? Nah, gitu. 1 pangkat 3 berapa Bapak Ibu? 2 pangkat 3? Dari mana caranya? Bisa nggak dikalikan angka yang sama? Kita coba ya. Yuk. 23 pangkat 3 berapa? Tanpa mengalihkan angka-angka yang sama. Why not? Nah, inilah berkembang ilmu di sini Bapak Ibu. Ini nanti cikal bakalnya adalah si anak didik itu bisa nebak angka satuan, angka puluhan. Angka satuan sudah diujikan, angka puluhan ratusannya belum. Bapak Ibu ajarkan itu. Ya, Bapak Ibu kalikan dulu 23 kali 23 kali 23. Kalikan dulu, atau pakai kalkulator boleh. Jadi boleh kita ngemas soal-soal yang biasa itu, arahkan ini nanti tujuan di sini. Penjualan anak itu nanti otaknya terbentuk Bapak Ibu, tanpa sadar terbentuk. Soal yang bagaimanapun bisa keluar dia menjawabnya. Udah dapat? Angka puluhannya berapa? Angka puluhan 0 sampai 9 ya. Angka puluhan berapa? Jangan bilang 10 itu bilangan ya. Angka ratusannya, angka ribuannya nggak perlu pakai modulo lagi ya. Ini Bapak Ibu sudah kalikan kan? Saya mau merentas mengajarkan pemakai buku saya itu terbuka alam pikirnya Bapak Ibu. Saya menggunakan skema kinematika. Saya namakan udah hasil karya saya sendiri. Saya singkat adalah SKF. Skema kinematika. Saya baris pertama, baris kedua. Tujuan saya sini apa? Supaya mereka di SMA bisa menggunakan bagan Horner, tabel statistik. Itu tujuan saya nulis buku. Bisa Bapak Ibu? Saya mengamati yang namanya segitiga Pascal. Kalau pangkat 3, angka-angka itu saya buat segitiga dulu ya. 1, 1, 1 ya. Pangkatnya 1 ya. 2, 1, 1. Pangkat 2 ya. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 ya. Pangkat 3, 3, 3, 1, 1. Saya jumlahin ya. Yang ini adalah perpangkatan yang sebelah paling derajatnya paling tinggi. 2 pangkat 3, 8. Ini juga derajatnya paling tinggi satuannya. 3 pangkat 3, 27. Inilah yang saya namakan pola-pola pikir yang ditanamkan supaya anak didik itu bernalar sederhana, logis, kritis, dan kreatif. Dunia merdeka yang poligonik itu Bapak Ibu. Yang di sini 2 angka ini. Oh izin. Ya Bu. Iya. Ya. Nah, yang di sini angkanya 3 biarkan aja. Retas
Ternyata pangkat 3 turun, pangkat 2, 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Turun lagi pangkat 2 jadi pangkat 1, 2 kali ini naik 3 pangkat 2. Berarti sini berapa? 18. Bisa Bapak Ibu? Ini adalah 2 pangkat 2 seterus ya, dikali 3. Pangkatnya 1, 3 jumlahnya. Yang ini 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Yang ini 3 pangkat 3, ini adalah 2 pangkat 3. Nanti waktu kita sekolah itu, sekarang saya kemasnya pakai bagan inomatika. Mau angka puluhan ratusan berlangsung terus Bapak Ibu, tanpa melibatkan kombinatorik atau segitiga Pascal. Itu antisipasinya. Nanti si penilai itu jelas, oh ini anak unik nih. Dia pasti berkata, ini bukan nggak diajarin, anak ini unik. Nah, ciptakanlah anak didik kita seperti itu Bapak Ibu. Saya di pelosok pun boleh. Ini baru 1, mintanya 3, saya kalikan 2, 24. Ini juga baru 1, kalikan 2 tuh. Bisa Bapak? Bisa Bapak Ibu? Karena kita tahu 3 ini adalah 1 tambah 2. Bisa Bapak Ibu? Saya jumlahkan. Nah ini saya mengantisipasi yang katakan simpan dan pinjam. Pakai bahasa sekarang, saya tulis 7, 2-nya saya lingkarin, saya transfer ke sini. Pakai bahasa sekarang, transfer. It's okay. Bukan simpan, saya transfer 2. Saya jumlahkan, titik, terus sudah saya ajarkan karena statistik nanti dia ngerti. Ngerti? 4 tambah 2, 6. 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5. Transfer lagi. Jadi nanti dia tahu, Bu tolong transfer dong. Jelas dia, bukan pinjem gitu. Berarti jumlahkan. Titik 1, 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 2, 4. Nah, tulis 12. Ini tulis seluruhnya. Betul kan ini jawabannya Bapak Ibu? 20167. Angka satuannya 7, angka puluhannya 6, angka ratusannya 1, angka ribuannya 0, angka ini. Bagaimana ini dikemasnya pada saat OSN? Nggak perlu semuanya. Mau puluhan 2 angka ini. Mau ratusan ini aja mainnya. Ngerti? Artinya dipilah-pilah Bapak Ibu. Saya diajarkan ya, nanti lihat berapa tahun kemudian yang misalkan maaf yang belum beruntung lolos ke kabupaten kota berbenah diri untuk tahun berikutnya ya. Bukan lolosnya, bukan tidak bisa, belum beruntung Bapak Ibu. Bisa? Nah, ini mau angka berapa pun bisa. Inilah cikal bakal dari kombinatorik ya Bapak Ibu. Nggak perlu Bapak Ibu paksakan belajar lagi kombinatorik. Ini saya ingat di sini berapa tahun kemudian, beberapa tahun yang lalu ya. Saya masuk lagi berubah lagi karena saya tetap memperbarui. Kenapa? 12 ini Bu. 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Oh, salah ya. 4 yang transfer ya. Saya salah 1 ya. Sorry ini 12 ya. Oke. Sorry ya, saya salah 1. Kita akui salah. Bagaimana kalau ini pangkatnya pangkat 13 gampang, pangkat 3 kali. Diambil 2 angka aja. Jadi kalau udah ratusan ambil 2 angka. Artinya Bapak Ibu ya. Ya.
Ini mau jelasnya nanti di buku saya ada semua ya. Ini saya mau transfer ilmunya. Udah boleh saya hapus? Hapus. Masih kuat ya? Oke. Ini intermezzo. Sekarang masuk lagi ke fungsi ya, biar utuh. Ya, fungsi lagi, tadi kan fungsi. Kalau tadi fungsi angkanya ada. Sekarang pencari ini fungsinya, ekspresi fungsinya. Sederhana Bapak Ibu. Pertanyaan ini aja. Fungsi apa yang memenuhi fx ditambah 2fx 2f super x sama dengan 2x? Fx-nya apa sih sebenarnya? Gitu. Ngerti? Setelah bisa angka, kita cari fungsinya. Kuncinya adalah dari soal yang diketahui ya. Munculkan x dan super x dengan mensubstitusi apa supaya terjadi sistem persamaan. Itu kuncinya. Nanti Bapak Ibu saya ulang ya, kalau soal gini ya. Ini cuma satu. Ini ada x, ada super x. Munculkan dua persamaan dari sistem persamaan. Nanti eliminasi substitusi dapat fx-nya. Silakan. Enggak susah Bapak Ibu. Cara menjawabnya sama dengan pembelajaran biasa. Karena kalau pembelajaran biasa eliminasi substitusinya hanya menyelesaikan soal. Di kompetisi adalah membuat anak itu bisa nyebarnya enggak, baru diselesaikan. Itu kata kuncinya. Bisa Bapak Ibu? Ada yang dapat? Bapak pojok dapat lagi? Dapat? Ah? 6x kalau dimasukkan seper salah Bu, bukan 2x. Kata kuncinya adalah angka yang fungsi ini muncul satu, munculkan sebuah fungsi lagi yang sejenis, lalu diproses eliminasi substitusi langsung dapat fx-nya. Itu kata kuncinya. Tetap adalah sistem persamaan dua linear tapi dalam bentuk fungsi. Ya jangan berkata lagi ini soal SMA, ini soal SMP ya. Bisa juga dikerjakan dengan cara SD Bapak Ibu. Ada yang dapat Pak? Mau coba dari media? Dapat Pak? Oke, kembali kan? Kalau kau udah bisa datang. Iya Bang. Jadi Bapak Ibu datang jangan sia-sia kalau ada diklat-diklat gini ya. Jadi nanti yang tingkat ibu saya dipelajari ya, tidak susah. Modelnya seperti ini semua. Soalnya aja kelihatan susah, jawabnya itu mudah kok. Saya ulangi ya, munculkan persamaan fungsi itu satu buah lagi yang sejenis, lalu dieliminasi substitusi. Saya tulis boleh ya? Saya tulis pertama kali itu. Nanti saya ganti x ini dengan super x, boleh tuh. Berarti super x sama dengan x kan? Saya ganti. Inilah yang membuat mata siswa itu, ini saya ganti dengan super x. Ngerti? Ngerti Bapak Ibu? Jadi jangan anggap yang Y ya.
Di komputer itu dengan dengan seperti ini berbeda dia. Kebiasaan ini sama dengan Y gitu ya kan ya. Bisa? Nah, ya apa kan Bapak Ibu ini? Ini saya tulis dulu. Saya susun dulu ya. Boleh? Boleh? Ini tinggal saya tulis doang, boleh? Boleh? Saya turun. Yang ini saya susun dulu ya. Ini nih. Oh, sorry. Kebalik. 1, 2. Oh, saya tulis ini salah ya. Oke, saya tulis ini dulu ya. Bisa? Lalu saya ingat pembelajaran waktu mendidik anak-anak yang di kelas itu. Ini supaya jadi muncul dia ini udah betul kan? Ya udah saya tulis aja padanya tuh. Nah, kan saya muncul itu dong. Oh sorry, salah ini. Oh sorry ya, salah ya. Ini berdiri kan? Ngerti? Ngerti? Udah. Yang ditanya, ini saya kalikan 2 lah tuh. Bisa? Udah saya kurangkan aja. Ucapan selamat tinggal yang saya. Habiskan ini kan? Ini apa? Saya kurangkan tuh. Oke. Saya jadikan samakan penyebut ya. Saya bagi 3 ya. Selesai Bapak Ibu. Jawabannya selesai. Ini fungsinya. X-nya tadi tidak boleh 0 ya. Apa yang kita bisa perbuat? Tidak ada apanya Bapak. Konsepnya sama yang saya ajarkan pada anak didik saya. Topiknya sama. Kurikulum K13 ada, KTSP ada, KBK ada, kurikulum Merdeka pun ada. Yakin nggak Bapak Ibu? Kan saya udah bilang di dalam kompetisi mata siswa itu memang dikacaukan supaya jadi takut, hatinya ciut. Akhirnya apa? Frustasi, soal apaan ini? Bukan skop saya, jangan Bapak Ibu tumbuhkan. Ini semuanya sama di pembelajaran. Ya, tularkan petualang otak mereka Bapak Ibu. Apa saya pakai yang aneh-aneh? Tidak Bapak Ibu. Saya pakai yang Bapak Ibu ajarkan. Kalau saya pakai yang tingkat universitas S2, S3, ya anak didik itu belajar lagi udah pontang-panting. Oh beda ini. Ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu? Ya, kita turunkan tensi kita dulu ya. Ngajar ini cara mengajar oleh sama sekolah. Turunkan tensinya ya. Jangan yang rumit dulu ya. Oke, kita mulai. Tapi skopnya tetap ya, tetap adalah Olimpiade Matematika ya, tingkat provinsi ya. Yuk, saya kasih tahu. X plus Y sama dengan sembarang saya 2. Oh jangan ini lah, ini aja lah, seper aja lah. Bisa? Apa yang bertanya? X pangkat 5 tambah seper X pangkat 5 berapa? Nah, ini cukup 1. Konsepnya adalah, saya kasih konsepnya. Cluenya adalah penjabaran dan aksi reaksi penetrasi. Penjabaran,
dengan aksi, reaksi, penetrasi. Jadi Bapak Ibu jangan berkata lagi rumusnya apa ya, hati-hati ya. Kalau mengerjakan matematika, baik pengajaran di kelas, pengajaran AM, AKM atau lain-lainnya sampai kompetisi, jangan terlalu banyak rumus ya, nanti terjerumus, hati-hati. Ya. Ini sekarang pembelajaran ini ya. Nanti ini tahun sekarang 2022 ya. Ya. Ini saya hapus dulu biar agak gede ya. Ya. Yang mana? Yang FX. Yang mana ini? Dari A yang ini ketahui Bu. Ini. Samakan penyebut Bu. Dikali X per X kan jadi X kuat. Oh, dua, sorry ya. Saya salah ya. Salah 2 ya. Sorry. Ya. Ada yang dapat? X ditambah 1/X sama dengan 2. X pangkat 5 tambah 1/X pangkat 5 berapa? Ada yang dapat? Bapak dapat? Pasti ada. Ini bisa ya? Tapi Bapak nanti jangan duduk dulu ya. Ada soal yang sini lagi ya. Oke, gitu Pak. Ini saya dapat dua bahan ya kan. Dua X. Ini jangan gugup Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti Bapak anak Bapak juga jangan dibuat gugup ya. Sama, kemudiannya berbeda. Ya. Ya. Berapa? Oh 1/1, 2 lah. 1 tambah 1 2 lah. Oh iya. 2, sorry. Oke, jangan duduk dulu Pak. Udah, Bapak pada sana. Soalnya ini lagi. Udah yakin? Jangan dulu. Ke sana dulu. Ya, silakan Pak. Ini Pak. Iya loh. Boleh kan saya minta 1 kan? Baik kan Bapak kan? Tadi 2 saya minta 1 boleh kan? Ya kerjakan Pak. Ini memang saya sengaja kalau ngajar seperti itu, pembelajaran yang bisa difaktorkan gampang, tiba-tiba muncul yang tidak bisa difaktorkan. Gimana keluarnya? Itu ya inti dari pengajaran itu di situ Bapak Ibu. Sengaja tadi saya buat 2 supaya bisa difaktorkan. Jadi persamaan kuadrat tiba-tiba tidak. Ya, jangan berkata ini ya. Inilah yang diujikan di dalam kompetisi. Hah? Ya berapa X pangkat 5 tambah 10? Nah di sini kan jadi lucu kan, kalau Bapak ini bisa pakai ini, kalau mau pakai ini ya Bapak harus bisa juga, tapi dengan nalar pengaturan otak yang super. Kalau tidak ada dirubah. Hati-hati ya, bisa jadi bumerang ya. Jangan bilang berkata soalnya salah ya. Nggak salah ya, baru saya nulis ya. Saya baru nulis. Nah di sinilah Bapak menjadi sebuah guru yang penggerak. Ini bisa guru penggerak juga Bapak Ibu. Bukan hanya kompetisi aja, guru penggerak itu.
Karena ini judulnya saya Olimpiade, saya kan nanti mau kurikulum merdeka, saya bahas kurikulum merdeka. Intinya sama, itu doang. Oke, dah Pak, duduk dulu Pak, dicoret-coret di ini Pak. Ya, nggak apa-apa, sharing itu bagus. Cuman saya mau menularkan yang katakan yang unik-unik itu, ya. Ya, maju boleh. Bu, coba nggak apa-apa, Bu, salah nggak apa-apa, saya udah salah dua kok. Ibu jangan bawa buku, kalau bawa buku nyontek. Nah, anak ini juga gitu, Bapak Ibu yang masih kurang kejadian bilang nyontek, murni, kosongkan otak. Silakan. Ya nggak apa-apa Bu, masalah panjang dan pendek kan nggak ada masalah Bu. Yang penting kan dapat. Dari SMP mana Bu? Oh 11. Oke. Nah. Kekuatan ibu ini adalah di segitiga Paskal. Saya cuma itu doang. Ibu ini taat dengan segitiga Paskal. Boleh kan? Saya bilang nggak boleh. Kan tugas saya hanya itu saya bilangnya. Yang Bapak Ibu berpikir bagaimana tanpa segitiga Paskal. Itu kuncinya. Udah terusin Bu. Nah, nanti saya bahas terusin aja Bu. Jangan tadi itu loh, makanya setelah itu tiba-tiba Bapak Ibu siapapun lihatnya jangan takut ya. Bapak Ibu tahu psikologi SMP-nya. Kalau Bapak Ibu utuh, buat saya membicarakan utuh sekarang koleksi buku saya, pasti anak dirinya lolos. Karakter ibu ini ya, kalau ada gini, ibu tetap pertahankan ya. Koefisiennya ada 5, ada 1, 5, 5, bukan 1 gini Bu. Ini masih ada angkanya loh Bu. Kalau ibu pakai ini, enggak, ibu pakai ini pakai angka ini loh Bu. Nah, nggak jadi, ya, nggak jadi ya. Oke, nggak apa-apa. Ibu ini, enggak ini harus ada ini. Ya udah, oke, duduk Bu, mikir lagi Bu. Boleh. Ini saya bilang ya, anak didik diisi itu Bapak Ibu. Anak ini berani dulu, punya keyakinan dulu. Salah nanti dibetulin, jangan dimarahin. Anggap itu anak kita. Ada yang dapat? Ini semakin hari nanti semakin lama semakin mengasihkan. Oke, saya tanya. Kalau bilangan per pangkat dikalikan pangkatnya diapakan? A pangkat 1 kali A pangkat 2. A pangkatnya diapakan? Satu kuncinya. 5 adalah 1 tambah 4, 2 tambah 3, betul? Itu kuncinya. Udah saya kasih itu aja. Nah, kembangkan. Saya masukkan dulu ya. Ini biarkan dulu tanda tanya ya. Saya masukkan di sini ya. Ini saya ulang ya. Boleh. Saya masukkan 2 dulu boleh kan? 2 itu 1 tambah 1 ya. Jangan dihafalin. Saya kalikan. Anda ketahuan ini doang. Ngerti? Ini salah kan? Di pengajaran kadang-kadang dikuadratkan kan gitu kan? Sehingga yang diketahui, dah salah ya. Salahnya di mana? Kurangin. Ini 1, ini 1, 2 ya. Ngerti? Ngerti? Ngerti Bapak Ibu? Nah di sini saya berpikir yang kecil ini biasanya anak kecil pasti nurut sama kita apapun yang sini. Yang kecil saya kalikan tuh. Nah, saya tulis gini lagi tuh. Atau kuncinya ini aja. 1 tambah 1, 2 ini berarti 0. Ngerti? Karena X-nya sudah menjamin tidak 0. Ngerti? Ini 1, ini 2. 1 tambah 1. Ngerti? Nah, saya masukin.
Nah, jadilah rumus yang kayak gini tuh. Boleh kalau setelah dapat, tapi saya nggak menghafal Bapak Ibu. Bisa saya masukin 1 kurang 2 min 1 ya. Ngerti? Ngerti? Ngerti nggak Bapak Ibu? Habis 2 3 ya. Kelas 2 naik ke kelas 3 ya. Coba 3. Jangan pakai segitiga Pascal lagi. Pascal tuh meninggal pada saat penelitiannya cuma 2 huruf doang. Kalau 3 huruf 4 huruf udah nggak bisa mampu lagi. Diganti gen-gen anak sekarang. 3 ini 2 tambah 1 ini 2 ini 1 kan? Saya kalikan tuh. Iya. Salah kan? Ya betulin lagi, saya ikutin gitu. Ini pakai 1 kan? Kalau ini kuncinya. Saya tulis gini tuh. 1 tambah 1 2 supaya dia 3 ini 1 ini 1 kan? Nanti Bapak Ibu. Tujuannya 3. Ini sudah tahu? Udah. Ini sudah tahu? Udah. Ini udah tahu? Coret. Ini udah tahu? Ada. Ngerti? Tinggal saya masukkan. Ini min 1. Ini 1. Ini min 1. Ini juga 1. Tuh. Hasilnya min 2 ya. Bisa Bapak Ibu. Sama seperti saya tadi datang. Kegiatannya mana lantai 5 saya naik tangga. Bisa 5. Saya tinggal buat gitu. Udah ketahuan juga ya sama 2 ya. Jumlahnya 5 ya. Saya tinggal tulis. Inilah. Ngerti? Kurangin ya. Yang paling gede 2 ya. Saya tulis 2 tuh. Nah, saya tulis gini lagi kan. 2 tambah 2 4 ini 1 ya. Ini nggak saya cari. Ini sudah ketahuan ya. Sudah ketahuan ya. Ini ketahuan ya. Ini ketahuan ya. Dapat hasilnya. Bisa. Tinggal kita buat. X pangkat 3 super X pangkat min 2 ya. Ini min 1 ya. Yang ini min 1 ya. Yang ini 1 ya. Hasilnya berapa? 2 min 1 sama dengan berapa? 1. Ngerti Bapak Ibu? Amati sekarang. Pangkat ganjil hasilnya 1 ya. Pangkat genap hasilnya min 1 ya. Kalau saya ganjil 2022 berapa hasilnya? Genap, min 1. Nalar. Kalau pangkat genap min 1 ya. Pangkat ganjil pasti kelebihan 1 ya. Angka ini doang. Kalau 2002 pangkatnya genap kan? Ya udah min 1. Bisa diolah ya Bapak Ibu ya. Di pengajaran buat seperti itu ya. 2023 hati-hati, ganjilnya ada 2 nih, min 2 sama min 1. Kelipatan 3 min 2, kelipatan 5 min 1. Nanti, nanti pakai kelipatan. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Bisa? Jadi tidak perlu segitiga Pascal, tidak perlu kombinatorik. Yang dibutuhkan bilangan berpangkat kalau dikalikan pangkatnya diapakan? Setelah itu aksi, reaksi, penetrasi. Saya mulai ke itu. Itu terpakai terus Bapak Ibu. Bisa? Intermezzo habis ini ya, intermezzo lagi ya. Intermezzo dalam soal olimpiade ya. Menggunakan akar bertumpuk, namanya akar vulgar. Ya. Diolah ya Bapak Ibu ya, diolah ya. Jadi pangkatnya nanti dia berulang berapa kali kelihatan. Itu namanya adalah teori rekursif ya.
12 itu bilangan bulat apa kali bilangan bulat positif apa? 12 faktornya bilangan bulat positif. 12 itu berapa kali berapa bilangan positif? 34 62 26 43. Itu nanti larinya ke peluang Bapak Ibu. Ajarkan itu kemungkinannya. Jangan langsung peluangnya doang. Oke? Gak usah takut, ini ada di bukunya semua kok. Kalau 8 faktornya positifnya apa-apa? Baru 8 14 18 81 iya 24 42 ya. Kalau ada negatifnya 18 min 1 min 8 gitu. Ini yang membuat pemfaktoran rumus ABC itu nggak usah dipakai Bapak Ibu. Bisa? Yo. Boleh saya hapus? Bisa nyadap dia ya? Masih kaku. Hapus ya. Nanti buat soal ya. Mulai ya, akar bertumpuk namanya akal vulgar ya. Oke? Ya. Saya buatnya sederhana kok Bapak Ibu. Berapa? Akar 2 tambah akar 2 tambah akar 2 tambah akar 2 berapa? Mengajarkan anak kalau ada soal itu nanti disimpulkan Bapak Ibu ya, karena di dalam kompetisi itu ada isian singkat ya. Jangan ikutin itu terus ya, amati, cermati apa yang kamu bisa buat dari situ ya. Sudah? Ya. Biasanya kita ngapain di sini? Sama dengan X ya. Nyari X kan? Lihat ke berulangannya. Ini X ya. Karena berulang nggak berulang ini kan. Nah, gitu kan? Hilangkan akar ya baik. Dikuadratkan kedua ruas ya. Ya. Dan diapakan? Diapakan? 2x tambah x sama dengan x kuadrat, mencari x-nya diapakan? Bisa difaktorkan lagi. Diapakan? Supaya bisa difaktorkan diapakan dulu? Yang ininya diapakan? Diapakan? Berhati-hati nih. 2 tambah x-nya diapakan? Ah, itu yang salah fatal. Di dalam matematik sih nggak tahu siapa yang boleh. Di dalam matematik itu nggak ada pindah-pindah, yang boleh pindah rumah, pindah kendaraan, diparkir. Kedua dikurangi 2 dikurangi x supaya berimbang, makanya masuk kumon dianggapnya kumon hebat. Saya nggak tahu lagi siapa yang boleh. Ya saya ajarkan sekarang nggak usah ini ya. Ya saya mau menghilangkan x ini supaya jadi 0, saya kurangi x gitu. Jadi 2 ya, karena x kurang x 0 ya. Bukan dipindahkan ya Bapak Ibu. Analisa di sini. Akar sebuah bilangan positif pasti terjadinya bilangan positif. Akar bilangan negatif terjadinya imajiner. Nggak pernah ada plus minus. Kalau ini Bapak Ibu 2-nya jadikan 0, sini ada 2 kemungkinannya. Sifat iri tulis 2, sini x difaktorkan tuh.
Ini iri manusia Bapak Ibu. X-nya lebih besar 1 dari X-1. Saya kalikan 2 kali 1 sama dengan X dikali X-1. Berarti X-nya 2 ya, selesai. Nggak usah pakai rumus ABC Bapak Ibu. Nggak mesti dua-duanya sama dengan 0 Bapak Ibu. Menggunakan sifat iri manusia. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Coba, kita coba ini. Bisa ya? Ya yuk, lagi yuk. Saya buat lagi tuh. Ini macam-macam nanti tuh. Terus. Apa yang bisa kita perbuat? Apakah harus itu lagi yang kita lakukan? Bapak Ibu ngajak anak didik ini amati di sini. Yang tadi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah baru dapat. Ini bisa langsung dapat dengan isian singkat. Caranya, supaya nanti ini ya, jangan dulu ya. Caranya, lihat di sini selisihnya 1. Cukup angka yang sama difaktorkan. Berapa kali berapa yang selisihnya 1. Ngerti? Minta tambah, ambil yang gede, selesai ya. Buang ini semua. Ngerti Bapak Ibu? Kalau saya ganti minus, jawabannya berapa? 1. Ambil yang kecil. Apakah trip and trick? Cara cepat? Bukan kreativitas dan kritis. Ini plus semua. Ini jadi selisihnya nih. Berapa kali berapa 12 yang selisihnya 4. Jawabannya berapa kali plus? Selamat tinggal soal yang susah. Bisa? Kalau bukan sulap bisa kita. Setelah tahapan-tahapan itu jelas. Jangan cuma dengar dari teman, cara cepet, buru-buru, cepet-cepet salah, hati-hati ya. Dicoba dulu, dibuktikan dulu, baru dipakai. Itu artinya di buku saya adalah menyimak, mencermati, memahami, dijalankan, baru dipakai. Gimana Bapak Ibu? Semakin yakin? Saya nggak berani soal-soal yang susah-susah ini. Kalau saya ganti 1, perkaliannya nggak selisih 1, masih berbentuk akar yang kembali ke sini. Ngerti ya? Saya coba di sini ya. Kita coba. Boleh Bapak Ibu. Amin lah. Anak didik diisi ini. Selisihnya nggak 1 nih. Perkaliannya nggak 1, nggak bulat. Bisa, tapi memerlukan petualangan otak yang lebih kritis. Arahkan ke sini tetap ya. Ini saya mau merubah rumus-rumus ABC ini Bapak Ibu. Nggak perlu tuh memboroskan waktu. Atau ini saya rubah aja ya, saya ganti ya. Ganti ya. Nah, Bapak Ibu coba. Saya mulai bisa keluar nggak? Bisa hapus ya. Yang selisihnya angka di sini bisa digunakan ya bilangan pasti bulat ya, dengan pemfaktoran ya. Ini mau sampai jam 6 nih katanya ya? Mau sampai jam berapa? Katanya dengar-dengar dari Bu Yaya sampai jam 7 malam. Jam 7 malam. Sepakatan dulu mau sampai jam berapa? Supaya nanti bapak ibu-ibunya kan Bapak Ibu mau jam berapa katanya nih? Ya? Nanti akumulasinya bisa menggunakan buku saya, bisa dilihat pelan-pelan. Inilah cikal bakalnya.
Jadi nanti ingat aja kering yang pakai loh, pakai Bagus, nanti emang kasih bukunya mudah. bagus, mudah dipelajarin. Nah, mau sampai jam berapa ini sudah menunjukkan setengah 1. Mau sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 1 ya? Oke. Ini nanti boleh difoto. Saya udah jawab, ada jawabannya oleh saya. Nanti di share aja. Nah, Bu Yanti aja ini kan. Ya. Nah, di share aja ya. Biar ada oleh-olehnya. Ini saya udah siapkan 28 soal. Yuk, yang ini ya. Ini X ya. X ya. Ini sama. Kuadratin ya. Cukup satu aja ya yang di-nolkan ya. Saya nggak bilang tidak yang di-nolkan ya. Saya tulis duluan ya. Ini jangan monoton kayak sini. Ya. Boleh saya hapus? Menggunakan aksi reaksi penetrasi ya. Saya menggunakan Queen of Science-nya. Ini saya rombak. Ini tengah ini saya bagi 2. Ini salah kan? Ini saya tulis 1. Salah kan? Salahnya di mana? Ini 1/4 nih. Supaya ini saya tambahkan ini 1/4. Ngerti? Supaya hilang bisa dicoret. Ini berarti 3/4 ya. Ngerti? Kanan sini sudah menjamin jawabannya angka bulat atau real. Di sini langsung saya buat tuh. Saya nggak usah plus minus, pasti bulat atau real, nggak ada negatifnya tuh. Lama tinggal selesai. Jadi X-nya adalah saya tambahin setengah ya. Berarti sinilah setengah ditambah akar 3/2. Kalau orang yang pengetahuannya hanya rumus habis, ini rumus habisnya terus. Kalau di sini aksi reaksi penetrasi, nanti IPA-nya menjadi kuat anak didik itu. Oh, guru saya matematik jago IPA juga ya. Fisikanya bisa ya. Ngerti Bapak Ibu? Ya, tulis dulu. Saya nggak yang aneh-aneh Bapak Ibu, nggak menggunakan yang ada di buku yang saya ajarkan. Ya? Kenapa? Kenapa? Ini? Oh, saya salah 3 ya. Saya salah 3, mau salah mulu gue. Cukup ya, salah 3 aja ya. Jadi kalau mau menghilangkan kemampuan siswa, boleh Bapak Ibu gunakan supaya rumus habis semuanya. Tapi Bapak Ibu kasih angkanya gede-gede. Jangan yang kecil-kecil, yang gede-gede. Sekarang kita main ke geometri ya. Masa aljabar terus belajar geometri loh. Geometri ya. Rumus luas segitiga apa? Rumus luas segitiga apa Bapak Ibu? Rumus luas segitiga apa Bapak Ibu? Alasannya apa? Alas kali tinggi bagi 2 Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu, bisa pakai heron itu. Alasannya apa Bapak Ibu? Gunakan luas segitiga itu alas kali tinggi. Nah, bingung kan? Bingung. Apa? Kenapa? Tidak melibatkan orang lain. Nah, jadi nanti kita ngajarkan ngerumpi anak didik itu. Saya baca segitiga. Apa alasannya? Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasannya apa? Coba kalau ada anak bertanya gitu, udah belajar aja tahu gitu aja nggak tahu, anak itu nggak tahu. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya melakukan itu. Alasannya
dua segitiga itu alas kali dibagi dua, asalkan alas dan tingginya tegak lurus Bapak Ibu. Kalau sembarang bisa pakai dalil Heron, bisa pakai trigonometri, bisa pakai determinan kalau titik-titik sudutnya ada Bapak Ibu. Kenapa di buku yang OSNC saya masukkan semua? Bapak Ibu harus ngerti itu. Bisa? Ya jangan terlibatkan. Bisa juga dari persegi, bisa juga dari jajar genjang, setengah jajar genjang boleh. Bisa jadi trapesium kok. Dikurang persegi panjang dibagi dua, dikurang sama dengan dua segitiga dibagi dua, bisa. Mau kemana pun bisa. Ya, bisa ya. Yang terakhir ya. Mudah-mudahan bisa ya. Soalnya saya lihat udah pada lemas-lemas semua. Kita ulang lagi, soal yang diujikan di kompetisi adalah soal-soal unik istimewa yang dibuat tidak lazim ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa keluar ketidaklaziman itu ya? Ngerti? Yakin? Ya, saya tinggal buat aja tuh. Kusiko, tarik, kusiko. Ngerti? Ngerti Bapak Ibu? Yakin? 4 3 ini berapa? Emang enak ini ketahuan dapat ini. Saya balik. Nanti jangan berkata susah ya. Memang tidak lazim. Kalau ke tingkat OSN itu yang adalah yang buat itu doktor ya. Kalau yang kabupaten masih guru. Kalau yang provinsi campuran guru dan master. Ya. Segitiga atasnya siku-siku, ditarik garis tingginya juga siku-siku. Kalau garis berat kagak ya. Apa bedanya garis tinggi, garis berat sama garis bagi? Tadi amati buku itu ya ada ya. Jadi jangan nanti begitu garisnya garis bagi dianggapnya siku-siku, tidak ya. Garis bagi itu sudutnya yang sama, garis berat itu sisi yang dibagi yang sama. Ya. Dapat? Saya mau buatin ini. Saya mau buatin, saya buktikan dulu baru saya pakai. A, B, C, T, gitu kan? Dari sini ya. C-nya pakai Pythagoras. Ya. Ya. T-nya saya dapat pakai luas segitiga karena itu siku-siku. Ini tinggi, ini alas. Segitiga saya lihat ini alas, ini tinggi atau ini alas, ini tinggi boleh ya? Berarti T-nya sama dengan apa? Ngerti? Yakin? Bisa? Ya. Jadi apa ini kalau seperti saya kuadratin, saya buktikan dulu. Saya substitusi, nah saya pakai. Substitusi ya, C-nya C kuadrat ya. Udah. Udah ya. Saya pecah. Audiannya guru ya. Ngerti nggak ini jadinya? Saya nganggap audiennya guru ya, bukan siswa. Tapi kalau tadi pertama siswa ya. Saya ambil ini dulu lihatnya. Kuadrat ya, saya lihat ini, udah saya masukin ya, gambarnya ini B, ini A, dapat kan? Jadi seper A kuadrat sama dengan adalah seperti kuadrat dikurang seper, udah saya masukin. Kalau menggunakan ini panjang,
Berarti ini berapa? 9 ya? Nih 16 ya? Kok 1/6? 3 kuadrat kok 16 nya ini adalah 9 ya? Ini 16 ya? Ngerti? Samakan menyebut ya? Oke, sorry 16, 9, 7 ya? 7 ya? Audiennya guru ya? Ya tadi lagi tuh. Dikali kasih kawan, boleh. Ngerti? Bisa boleh. Jadi kalau ada hal-hal yang unik bisa dibuktikan, bisa enggak? Sekarang saya tanya. Ini tadi 4, ini 3, di sini berapa tadi? 12/7. Apa hubungan A, T dan B, A, B dan T? Apa hubungannya? Baik-baik saja ya, rukun sejahtera ya. Sekarang saya tanya, dari sini tinggi terkecilnya berapa? Ini ya, inilah tinggi terkecilnya ya. Tinggi terpanjangnya berapa? 4. Oke. Rusuk terpanjangnya berapa? C, 5. Bisa sampai situ Bapak Ibu? Jangan berkata kalau saya buat segitiga begini 3, 4, 5. Berapa tinggi terkecilnya? Bukan 3 ya. Tarik ke sini. Ini tingginya adalah 2,4. Hati. Karena ditarik sini yang siku-siku cuma 1. Itu uniknya segitiga. Bisa. Tinggi terbesarnya adalah 4. Tinggi menengahnya medianya adalah 3. Ini pun jadi pertanyaan di Olimpiade Bapak Ibu. Kalau di Lampung nih 3 malah kecil kan gitu, padahal masih ada lagi yang lebih kecil, tarik ini. Hanya 1 ini 24 yang siku-siku. Ini siku-siku. Oke, saya ulang lagi ya. Di dalam pembinaan Olimpiade, upayakan mata dan hati siswa itu bergembira, punya keyakinan saya bisa. Tanamkan petualangan otak mereka, kembang biakan petualangan otak mereka. Menggunakan adalah konsep-konsep matematika yang Bapak Ibu kuasai dalam pengajaran. Bapak Ibu harus memberikan clue-clue tertentunya. Kalau mau menggunakan rumus, gunakanlah rumus yang lazim, yang umum dipakai, jangan yang baru didengar ya Bapak Ibu ya. Oke? Ya, saya cukup sekian dulu. Saya kembalikan ke Ibu Yeyan. Nah, Ibu Yeyan, ini saya nggak tahu nih mau difoto-foto Ibu Yeyan apa difoto Irama Widya. Nah, tapi didistribusikan. Mana? Pas satunya lagi ke bawah. Foto. Ini soalnya nanti saya mau kasihkan Ibu Irama Widya. Ada jawabannya. Cuma jawaban saya beda lagi. Dikembali dong Bu. Oh, betul. Dikembalikan nanti Irama Widya kemana? Saya laporkan ke Irama Widya. Itu saya ambil dari buku saya, tapi saya mau perbarui bilangnya. Ya. Yakin Ibu? Yakin lolos? Yakin ya. Jangan sia-siakan Bapak Ibu datang begini. Ya. Saya bukan kali ini, kalau saya sarankan coba tolong koleksi yang juara Olimpiade itu adalah pengoleksi buku saya. Stephen, Susan, Bivan tuh mantan murid saya semua. Tiga-tiganya anak autis. Itu belum terjadi lagi sejak 2013, belum muncul lagi yang meraih emas. Stephen itu hampir menjadi emas the bestnya, tapi dia salah satu. Bukan salah satu, salah itu. Harusnya dia harus ada
yang dua emas tuh. Karena udah doktor tuh. Menurut saya udah doktor semua. Ya. Bapak Ibu pun boleh, bisa kok. Orang Papua aja bisa jadi dokter kok. Masa Cirebon kagak? Ya, oke, saya kembalikan ke Beliau. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan terkait dengan bisa soal olimpiade atau soal AKM atau soal sehari-hari. Mumpung ada pakarnya ini. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Apa terlalu banyak yang ditanyakan nih kayaknya? Ya, terlalu banyak ini dengan profesor tuh, aduh, masa Allah. Saya kenapa nggak pakai yang resmi-resmi ya? Jas, kalau saya pakai jas, Bapak Ibu jadi nanti bahasa Jawanya pakai itu ya. Saya pun dari guru biasa ya. Makanya saya pakai yang seadanya aja. Sama kita berdua, tapi sekarang agak beda. Bapak Ibu juga nanti bisa jadi narasumber kok, asal ngomong dari semua. Ini ingat ya, di buku saya sekarang semua udah ada YouTube dan IG-nya ya. Tapi jangan tanya saya, yang ngelola Irama Media ya. Nah, nanti pas satu inilah ini. Kalau nggak dia nggak mau di generate ya.